Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah innama huwa ilahun wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang insya Allah senantiasa dimulakan oleh Allah, mengawali majelis kita pada siang hari ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas kesempatan yang sampai detik ini masih diberikan kepada kita. Kesempatan itu seyogianya kita berguna untuk mengkaji, mendalami, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita perjuangkan dan senantiasa kita dipimpin kepada jalan yang lurus, jalan yang kokoh. Mengawali pertemuan siang hari ini, marilah kita tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Kita awali dengan surat kedua ayat 213. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana nasu umatan wahidatan fa ba'asallahu nabiyina mubashirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa makhtalafa fihi ilal ladina amanu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladzi amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idnihi wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Surat kedua itu surat Al-Baqarah ayatnya 213, artinya selengkapnya sebagai berikut. Wahai manusia, manusia itu adalah umat yang satu. Lalu Allah membangkitkan nabi-nabi untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Diturunkan bersama mereka kitab, yang artinya ketetapan secara hak, secara logis, secara benar, agar berhukum atau menentukan hukum di antara manusia tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. Dan tidaklah berselisih padanya kecuali orang-orang yang didatangkan kitab itu sesudah sampai kepada mereka keterangan-keterangan disebabkan kedengkian atau kekerasan hati di antara mereka. Maka Allah menunjuki orang-orang yang beriman itu untuk apa-apa yang mereka berselisih padanya dengan yang hak, dengan yang logis, dengan yang benar, dengan izin Allah. Dan Allah menunjuki siapa yang Dia kehendaki kepada tuntunan yang kokoh, kepada Shiratal Mustaqim. Dari ayat ini, saudara, nanti kita bisa analisa, kita bisa korelasikan dengan ayat-ayat yang lain agar kita memperoleh pemahaman sesuai yang dikehendaki Allah. Surat ke-7 189. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghasaha hamalat hamlan khafifan famarat bihi falamma asqalat ta'awallaha rabbahuma lain ataitana solihan lanakunana minas sahirin. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, nafsin wahidah, dan Dia jadikan daripadanya pasangannya agar dia tinggal bersamanya. Maka tatkala dia, pasangan itu, menutupinya, maka hamilah dia dengan kandungan yang ringan. Berlalulah dia dengannya. Maka ketika telah memberat kandungannya, keduanya menyeru kepada Allah Tuhan mereka, sekiranya Engkau berikan kepada kami anak yang soleh, maka tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Marilah kita lanjutkan supaya ada korelasi pemahaman di dalam surat keempat ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'asa minhuma rijalan katsira wa nisaa
Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya sebagai berikut. Wahai manusia, takwalah, insaflah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari nafas yang satu, dari diri yang satu. Dan Allah menciptakan daripadanya pasangannya. Dan dia kembang biakan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan insaflah, takwalah kepada Allah yang kamu meminta kepadanya dan berkasih sayang. Sesungguhnya Allah adalah penjaga atasmu. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, pelajaran dari ayat-ayat sebagai prolog di depan tadi sebagai berikut. Bahwa manusia itu berasal dari diri yang satu, min nafsin wahidah. Dari dulu sampai sekarang itu kita berasal dari diri yang satu. Di samping berasal dari diri yang satu juga merupakan umat yang satu. Selanjutnya Allah membangkitkan nabi-nabi, membangkitkan banyak nabi. Yang kepada para nabi-nabi tersebut diberikan kitab. Kitab itu artinya ketetapan yang berfungsi untuk menerangkan tentang apa-apa yang mereka berselisih. Kalau ada perselisihan itu hukumnya itu kepada kitab yang Allah turunkan, yang dibawa para nabi tersebut. Perselisihan yang tidak bisa diselesaikan akibat di antara mereka itu ada kekerasan hati atau ada kedengkian di antara mereka. Selama masih ada kedengkian di dalam hati, maka potensi akan terjadi perselisihan itu sangat besar. Oleh karena itu, maka hilangkanlah sifat kedengkian, iri dengki, dendam yang ada di dalam diri kita, agar senantiasa kalbu kita dibersihkan oleh Allah. Selanjutnya, bahwa asal usul manusia itu berasal dari diri yang satu. Karena berasal dari diri yang satu, mestinya itu tidak bisa dipisahkan, sebab itu berasal dari unsur-unsur yang sama. Berpasang-pasangan, bergenerasi, semuanya itu atas kehendak Allah. Mestinya yang ada harus saling membantu, saling melengkapi, dan tidak saling mencaci, tidak bertengkar kemudian untuk berpisah. Bukan itu yang dikehendaki Allah. Saudaraku, bahwa semua nabi itu juga ditugaskan oleh Allah untuk memberikan kabar gembira. Kabar gembira itu untuk orang-orang yang senantiasa patuh menjalankan hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran. Sedangkan peringatan itu diberikan kepada orang yang senantiasa membantah, mendustakan ayat-ayat Allah, keluar dari rel garis hukum Allah, itu diberi peringatan agar kembali kepada Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu adalah petunjuk Allah. Andai kata Shiratal Mustaqim itu diikuti dan ditaati oleh seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini, niscaya tidak akan terjadi perselisihan. Oleh karena itu, saudaraku semuanya yang hadir di sini maupun yang bisa menyimak video ini, marilah kita ikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, dan marilah kita ikuti sepenuhnya Al-Quran itu. Jangan mengikuti garis hukum yang lain yang selain Al-Quran, karena itu nanti akan mencerai-beraikan seluruh manusia. Selanjutnya di dalam surat keempat ayat 1 tadi sudah ditegaskan bahwa manusia itu berasal dari diri yang satu. Mari kita pelajari di surat berikutnya, di surat ke-49 ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir.
surat ke-49 ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling ta'aruf, agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa, orang yang paling insaf di hadapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha memberi kabar. Muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, Allah memberi pelajaran melalui ayat-ayat tersebut di atas bahwa seandainya manusia menyadari dari dulunya itu diciptakan dari diri yang satu, mestinya sifat-sifat saling membutuhkan, sifat kasih sayang, saling membantu itu yang terjadi. Namun demikian, akibat dari terkontaminasi oleh lingkungan, maka semua sifat-sifat yang baik itu menjadi ambiar, tidak karu-karuan. Yang ada itu justru sebaliknya. Manusia saling bergesekan, saling menyakiti, saling menghujat, saling memfitnah, dan sebagainya. Bahkan terjadi pertumpahan darah. Tidak sedikit juga yang kemudian berujung meregang nyawa, berujung pada kematian akibat dari kedengkian di antara sesama anak Adam, di antara sesama Bani Adam. Sungguh ini keadaan yang memprihatinkan. Sebenarnya Allah memberi petunjuk melalui Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk itu adalah solusinya dan pegangan hidup agar manusia senantiasa berada di garis hukum Allah. Akibat dari kebanyakan manusia itu mengabaikan petunjuk dari Al-Quran dan mengambil petunjuk yang selain Al-Quran, maka terjadilah banyak pemahaman-pemahaman yang keliru sampai detik ini juga. Ini menjadi keprihatinan bersama. Betapa tidak? Karena perbuatan-perbuatan yang jahat itu justru dianggap sebagai jihad. Misalnya ya menebar teror, membunuh dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh ulah dari beberapa gelintir manusia yang menyatakan dirinya Islam. Tapi manusia itu sungguh disayangkan karena mereka adalah sesat pikir. Maka seluruh umat Islam termasuk kita kena getahnya. Kita semua menjadi korban dari stigmatisasi radikal akibat dari ulah-ulah dari orang yang tidak bertanggung jawab, meskipun hanya beberapa gelintir yang dilakukan oleh orang-orang yang sesat pikir tadi. Kita mesti paham bahwa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, terjadi perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit itu bukan untuk saling menyakiti, tetapi untuk saling ta'aruf, saling kenal mengenal. Nah, Allah mengajarkan salah satu media untuk saling kenal mengenal antar bangsa itu melalui media ibadah haji yang beberapa bulan lalu sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita yang berkesanggupan. Ibadah haji itu merupakan napak tilas ke tanah leluhur dari asal kakek moyang manusia bumi yang pertama. Dengan demikian orang akan menjadi tahu, menjadi paham akan sejarah perkembangan dari manusia itu. Dengan media ta'aruf ini di tanah suci, maka kita akan menemukan kembali persaudaraan yang selama ini hilang. Mestinya itu di tanah suci itu juga tidak hanya melakukan ritual-ritual ibadah saja, tetapi bisa juga membahas berbagai persoalan-persoalan yang ada. Bisa persoalan ekonomi, bisa persoalan budaya, politik, hukum, keamanan dan sebagainya yang ada di berbagai negara. Dibahas di sana, didiskusikan untuk dicari solusinya, dibahas di dalam forum tersebut. Nah, kita sungguh mestinya harus merenungkan kembali orang-orang yang tidak mempunyai Al-Quran saja
mereka bisa membuat PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, yang hadir di seluruh permukaan bumi. Tetapi justru kenapa kita Muslim, orang Islam yang diberi kitab, yang diberi petunjuk, kenapa kita tidak bisa mengadakan atau melaksanakan PBB yang Muslim sejati, anggotanya para orang-orang Muslim itu. Nah, ini menjadi pemikiran untuk para ulul albab. Dan mudah-mudahan kita pun juga diberikan kesanggupan untuk memikirkan menjadi cendekiawan-cendekiawan Muslim yang nanti akan menyatukan seluruh manusia bumi ini, agar kita mengingat kembali bahwa kita itu berasal dari diri yang satu. Mari kita saling bersatu, saling membantu, bersinergi, tidak saling menyakiti. Nah, disitulah nanti akan terjadi harmonisasi, atau dengan yang istilah lain, yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang kita usahakan. Mari kita mohon ampunan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.